Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Dupaina dari kelas 11 3 nomor absen 15. Di sini saya akan mengulas kasus Freddy Budiman. Freddy Budiman adalah napi narkotika. Ia dieksekusi mati di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan akibat terlibat kasus peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan dia masih bisa memproduksi sabu di dalam penjara. Awal Freddy terlibat kasus narkoba pada tahun 1997 hingga dijebloskan ke LP Cipinang 2009, divonis lagi 3 tahun 4 bulan penjara. 2011 kembali beraksi memiliki ratusan sabu dan bahan pembuat ekstasi. Pada tahun 2012, ia divonis mati karena mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok pada tanggal 28 April, dan apabila barang tersebut lolos, ia akan meraup keuntungan sebanyak 45 miliar. Walaupun ajal sudah di depan mata, Freddy tetap mengedarkan narkoba dengan membuat pabrik sabu pada tahun 2013 di dalam Lembaga Permasyarakatan Narkotika Cipinang. Setelah beroperasi selama 2 bulan, akhirnya digerebek pada tanggal 5 Agustus 2013. Dan akhirnya Jumat 29 Juli 2016 pukul 00:45 Freddy dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebelum saya memberikan pendapat saya mengenai hukuman mati, biarkan saya menjelaskan apa itu hukuman mati. Hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, hukuman mati tak lagi dilaksanakan dan hanya sebagai kultur histori. Pasalnya, kebanyakan negara-negara sudah tidak mencantumkan pidana mati di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Hukuman mati sendiri menjadi pidana paling banyak diperdebatkan. Di satu sisi banyak pro terhadap pelaksanaan hukum mati, akan tetapi ada pula yang memandang pelaksanaan salah satu jenis pidana pokok ini. Dikutip dari jurnal Lex Crime, alasan dari mereka yang pro pidana mati adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, para penjahat perlu diberi terapi kejutan berupa hukuman mati, terutama bagi penjahat tertentu yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah. Sementara, kelompok kontra memberikan alasan bahwa pidana mati bersifat final sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki meski terjadi kekeliruan terhadap pidana tersebut. Selain itu, pidana mati juga akan menutup kemungkinan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Menurut pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri. Ketentuan pasal 11 KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Pasal 1 undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan peradilan umum maupun peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 ini disempurnakan dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Adapun dilansir dari jurnal Siar Hukum, berikut beberapa hukum mati di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Pasal 104 makar dengan bermaksud membunuh presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2 melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Pasal 124 ayat 3 pengkhianatan pemberitahuan atau menyerahkan kepada musuh di waktu perang, serta menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 340 pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4
pencurian dan kekerasan serta bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, pasal 444 pembajakan di laut yang menyebabkan kematian, dan pasal 149 ayat 2 dan pasal 149 ayat 2 kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan. Hukuman mati di Indonesia juga diatur di luar KUHP, misalnya pada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Nah, selanjutnya saya akan membawakan pandangan saya tentang hukuman mati. Menurut saya, hukuman mati perlu diberlakukan di Indonesia, namun perlu dipikirkan secara matang agar tidak menjadi masalah yang akan mengusik-usik hukum di Indonesia. Hukum mati ini cocok diberlakukan kepada para pelaku kriminal tingkat tinggi seperti pembunuhan, koruptor, dan kasus pengedaran narkotika seperti kasus Freddy Budiman. Memang eksekusi mati ini dapat menghilangkan hak pelaku untuk hidup, namun kita ambil saja contoh kasus Freddy Budiman. Bayangkan jika Freddy Budiman tidak dieksekusi dan dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan melancarkan aksinya kembali, dan berapa orang-orang yang akan kehilangan hak dan pikiran nuraninya karena telah memberi atau mengonsumsi barang hasil produksinya. Jika dikatakan tidak memecahkan solusi, namun dengan kita menghilangkan sebuah parasit, tentu ini bertujuan agar parasit itu tidak menyebar dan merusak tubuh seseorang. Maka dengan kita menghilangkan nyawa seorang kriminal kelas berat itu, maka bisa menimbulkan efek yang jerah dan setidaknya mencegah penyebaran kriminalitas di Indonesia. Maka dengan ini saya sampaikan bahwa hukuman mati masih bisa diberlakukan di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.